Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 sedang mengunjungi Museum Dr. Sutomo. Sebelumnya izin perkenalan, saya Babu Salam, NRP 2040 221124. Saya Muhammad Ismat Yansyah, NRP 2040 221127. Saya Alvin Akhir Rahman, NRP 2040 221092. Saya Jonathan Alvin Fizi, NRP 2040 221060. Saya Wayani Idris Setian, NRP 2040 221102. Terima kasih. Ikutin keseruan kami. Check it out. Hari ini kami berkunjung ke Museum Bung Tomo, salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, tepatnya di daerah Kalimas, Surabaya. Di museum ini kami disuguhkan dengan dokumen-dokumen perjuangan pahlawan Indonesia, khususnya pahlawan arek-arek Surabaya dalam melawan penjajahan di Indonesia. Kami akan mengenal lebih dalam mengenai sejarah perjuangan pahlawan nasional Bung Tomo. Bung Tomo lahir pada tanggal 30 Juli 1888 di Desa Ngepeh, daerah Lonceret, Nganjuk, Jawa Timur. Putra tertua dari keluarga Raden Suwajiputro dan Raden Ayu Sudami Singowijojo dengan nama Subroto sampai usia 8 tahun. Tahun 1903, pendidikan di Stovia, Batavia. Saat menginjak usia 15 tahun, Sutomo melanjutkan sekolah dokter di Stovia atau School Opleiding van Inlandse Artsen, Batavia pada tanggal 10 Januari 1903 bersama dengan 13 kawannya yang berasal dari berbagai daerah, antara lain Bung Brek, M. Suwaji, M. Gunawan Mangunkusumo, Muhammad Saleh, dan M. Sulaiman. Masa pengabdian. Setelah lulus dari sekolah kedokteran 1911, beliau menjalankan tugas pengabdiannya kepada masyarakat sebagai seorang dokter. Pertama kali ditugaskan ke Semarang selama 1 tahun. Di sini ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sengsaranya rakyat Indonesia. Pendidikan dan kesehatan tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jiwanya menjerit melihat keadaan ini. Pada tahun 1912, Dr. Sutomo dipindahkan ke Tuban. Di tempat yang baru, rakyat banyak yang hormat dan simpati kepadanya. Kalau ada rakyat yang tidak sanggup membayar, Sutomo tidak menuntut. Tidak lama bertugas di Tuban. Setahun kemudian, 1913, dipindahkan ke Lubuk Pakam, Sumatera Timur. Ini merupakan pengalaman pertama Dr. Sutomo keluar Jawa. Pengalaman ini memberikan keyakinan bahwa pergerakan nasional harus betul-betul meliputi seluruh Indonesia. Pada tahun 1914, Dr. Sutomo dipindahkan lagi ke Malang, Jawa Timur. Hampir 3 tahun, Dr. Sutomo bertugas di daerah ini. Saat bertugas di Malang, beliau juga ditugaskan membasmi wabah pes yang melanda daerah Magetan pada tahun 1916. Pada tahun 1917, Dr. Sutomo diperbantukan di Rumah Sakit Blora yang merupakan rumah sakit Zending. Di rumah sakit ini, beliau bertemu dengan jodohnya seorang juru rawat Belanda bernama Everdina Broering. Tahun 1918, kemudian dipindahkan di Batu Raja, Sumatera Selatan. Beliau tidak sendirian, tetapi ditemani oleh istri tercintanya yaitu Everdina Broering. Sebagai istri, dia begitu setia, sederhana dan penuh tanggung jawab mengurus semua kebutuhanku, ucap Dr. Sutomo. Masa pendidikan. Tahun 1919 sampai 1923 melanjutkan sekolah di Amsterdam. Pada tahun 1919, Dr. Sutomo memperoleh kesempatan belajar di Universitas Amsterdam, negeri Belanda, untuk memperdalam ilmu penyakit kulit dan kelamin selama 4 tahun. Dari 1919
sampai dengan 1923. Kesempatan itu digunakan untuk berkenalan dan menjalin hubungan yang baik bersama keluarga istrinya. Ketika kami kembali ke tanah air membutuhkan pemimpin sebanyak-banyaknya. Rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang akan membimbing mereka untuk mencapai cita-cita perjuangannya. Alasan tersebut yang membuatku merasa harus pulang kembali ke tanah air setelah tugas belajarku selesai. Hanya 4 tahun saja kami tinggal di Amsterdam. Perkawinan kami memang belum dikaruniai anak, tapi kami sudah merasa bahagia dengan kebersamaan kami. Setibanya di tanah air, bulan Juni 1923, Dr. Sutomo diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai dosen NIAS di Surabaya dan merupakan orang pribumi pertama yang memberikan kuliah di bidang dermatovenerologi di Sekolah Cikal Bakal UNER di Surabaya. Pada tahun 1923 ini juga diluluskan dokter-dokter angkatan pertama NIAS, diantaranya Dr. Sutomo yang kemudian diangkat menjadi asisten rerar di bidang dermatovenerologi. Pada tahun 1930 juga Dr. Gunawan yang juga lulusan NIAS ikut bergabung menjadi staf pengajar dermatologi. Dan pada tahun 1926 Dr. Peodin lulus dari NIAS dan diangkat menjadi asisten rerar di bagian dermatologi. Namun setahun berikutnya beliau harus bertugas ke Tanjung Pinang. Di samping menjadi guru, Dr. Sutomo giat berjuang untuk kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia.